Selamat datang di Gambler Story. Di balik setiap kartu, ada cerita yang tak pernah Anda duga. Jangan lupa di-like dan subscribe ya. Di tepi pantai yang disapu ombak, terdengar bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani menatap kedalaman laut. Cahaya hijau muncul di permukaan air malam itu, tanda bahwa Laut Selatan sedang marah. Dan tak ada manusia yang bisa menolak kemarahannya. Desa kecil pesisir pun dilanda ketakutan. Perahu-perahu nelayan hilang di telan gelombang. Badai muncul tanpa peringatan. Dan legenda kuno tentang Ratu Laut Selatan mulai terulang kembali. Hanya seorang pemuda bernama Arjuna yang mendengar panggilan itu. Tidak percaya dengan ritual lama dan doa setengah hati, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam menunggu. Sebuah rahasia yang telah lama tersembunyi, dan sebuah ujian yang akan menentukan nasib desa, bahkan mungkin nyawanya sendiri. Keberanian, pengorbanan, dan hati yang tulus akan diuji, karena Laut Selatan tidak mengenal kompromi. Apakah seorang manusia bisa berdamai dengan kekuatan yang tak terlukiskan, atau apakah legenda itu akan menelan semuanya? Desa pesisir itu tenang, tapi selalu ada rasa gelisah yang menyelinap di antara rumah-rumah panggung kayu. Ombak malam hari berdebur pelan, namun sesekali terdengar seperti bisikan, suara-suara samar yang membuat bulu kuduk meremang. Para tetua desa selalu memperingatkan, jangan mendekat ke laut saat bulan penuh. Laut Selatan tidak hanya air dan pasir, ia memiliki mata, telinga, dan hati. Di antara rumah-rumah sederhana itu, seorang pemuda bernama Arjuna duduk di tepi dermaga, menatap laut yang berkilau di bawah sinar bulan. Rambutnya tertiup angin asin dan matanya menyala penasaran. Ia sudah sering mendengar cerita tentang Ratu Laut Selatan, sosok mistis yang diyakini menguasai semua makhluk laut. Namun berbeda dengan tetua desa yang takut, Arjuna merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari kedalaman gelap. Malam itu angin membawa aroma air asin yang lebih pekat, bercampur dengan aroma aneh seperti bunga laut. Ombak berdesir dan Arjuna seolah mendengar suara lembut seorang wanita memanggil namanya. Ia mengerjapkan mata, menelan ludah. Hanya angin, gumamnya, tapi hatinya tidak bisa menipu dirinya sendiri. Suara itu berulang, lebih jelas, seperti nyanyian jauh yang menembus ke dalam jiwa. Arjuna berdiri, melangkah perlahan ke ujung dermaga. Di kejauhan, cahaya hijau berpendar di permukaan laut, menari-nari seperti aurora mini. Ombak memecah dengan gemuruh, tapi cahaya itu tetap stabil, menunggu. Jantung Arjuna berdebar, ia merasakan campuran takut dan penasaran yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu tetua desa akan marah jika tahu ia keluar malam-malam untuk menyelidiki. Namun naluri memanggil lebih kuat daripada rasa takut. Arjuna merunduk, memandang ke arah cahaya itu. Sesosok wanita muncul di atas gelombang. Tubuhnya bercahaya hijau keperakan, rambut panjangnya tergerai mengikuti arus ombak. Matanya dalam, seperti menatap langsung ke inti jiwa Arjuna. Ia tidak berbicara, tapi Arjuna merasakan pesan yang tidak perlu diucapkan. Laut ini hidup, dan ia menuntut perhatian. Hati Arjuna bergolak. Ia ingin melangkah lebih dekat, tapi kaki terasa berat. Dalam sekejap, ombak menyalak di sekitarnya, seperti memperingatkan atau menguji keberanian. Arjuna tahu, ini bukan ilusi atau mimpi. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang menunggu di sana, di kedalaman yang tak pernah disentuh manusia. Ia menunduk, menempatkan tangan di atas papan dermaga yang basah, berusaha menenangkan dirinya. Siapa kau?" bisiknya. Ombak menanggapi dengan bisikan lembut yang hampir terdengar seperti tawa. Arjuna tersentak, tapi juga terpikat. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu berubah. Dunia yang ia kenal selama ini, desa, nelayan, dan ombak biasa tiba-tiba terasa berbeda. Ada misteri yang hidup di luar sana, di Laut Selatan,
menunggu untuk ditemukan. Malam itu Arjuna pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan rasa penasaran yang membara. Ia tahu, sejak detik itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Bisikan ombak bukan sekedar suara. Itu adalah panggilan, undangan, dan mungkin peringatan. Sesuatu menunggu di kedalaman. Sesuatu yang akan menguji keberanian, akal, dan hati seorang pemuda dari desa kecil di tepi Laut Selatan. Sejak malam itu, Arjuna tidak bisa tidur. Setiap kali mata terpejam, ia masih mendengar bisikan ombak yang sama, lembut namun menembus ke dalam hati. Beberapa kali ia melihat kilau hijau samar di sudut matanya, meski di kamar hanya gelap dan hening. Arjuna mulai merasa bahwa panggilan dari Laut Selatan bukan sekadar kebetulan. Itu adalah undangan atau peringatan. Suatu malam, saat bulan menggantung tinggi dan laut berkilau perak, Arjuna tertidur di dermaga. Ia terseret ke mimpi yang begitu nyata, sehingga ia sulit membedakan kenyataan dan hayalan. Di tengah gelombang yang berkilau hijau, muncul sosok wanita megah, lebih anggun dan menakutkan daripada yang pernah ia lihat. Rambutnya panjang, menari di atas air, dan matanya seperti memantulkan kedalaman samudra itu sendiri. Arjuna, suara itu bergema, bukan hanya terdengar, tetapi terasa di dalam tulang dan jiwa. Kau mendengar bisikan mereka, bukan? Arjuna menelan ludah, suaranya tercekak. Siapa kau? Akulah yang menguasai Laut Selatan, jawab sosok itu dengan nada lembut tapi penuh wibawa. Aku ratu, penjaga dan pelindung yang kau dan desamu lupakan. Aku melihat dunia kalian, manusia yang sering mengambil tanpa memberi, yang mengganggu keseimbangan yang rapuh ini. Arjuna tertegun, ia merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari wanita itu, seakan laut sendiri menjelma dalam sosoknya. Gelombang kecil di sekelilingnya bergerak seperti menari mengikuti emosi ratu. Dalam mimpinya, Arjuna merasa terikat sekaligus takut. Rasa kagum bercampur dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Kenapa aku yang kau pilih untuk bicara? Tanya Arjuna dengan suara nyaris bergetar. Ratu Laut Selatan tersenyum tipis, namun senyum itu bukan sekadar ramah. Ada misteri, ancaman, dan janji terselubung. Karena hatimu tidak menolak dan keberanianmu melebihi rasa takutmu. Kau mendengar bisikan ombak saat yang lain menutup telinga. Kau mendengar suara mereka, dan itu membuatmu berbeda. Mimpi itu berlanjut. Ratu menunjukkan kedalaman laut yang tak pernah terlihat manusia biasa. Terumbu karang raksasa yang bercahaya, hiu dan makhluk laut yang menakutkan, serta bayangan kapal-kapal yang hilang di dasar samudra. Ini adalah dunia yang kau abaikan, katanya. Jika manusia tidak belajar menghormati laut, kemarahan akan datang. Ombak yang menelan, badai yang menghancurkan, semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah peringatan. Arjuna merasakan campuran kagum, takut, dan penasaran yang membara. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya pelan. Ratu menunduk, menatap Arjuna dengan mata yang memancarkan lautan dan malam sekaligus. Aku ingin kau mengerti. Aku ingin kau menjadi saksi, pengingat bagi desamu. Tapi hati-hati Arjuna, tidak semua yang dipanggil laut akan selamat. Lalu sosok itu perlahan memudar, meninggalkan Arjuna terjaga di dermaga dengan napas tersengal-sengal, tubuh basah karena embun malam, dan hati yang bergetar. Cahaya hijau itu hilang, tapi jejaknya tetap terasa, di udara, di ombak, dan di pikirannya. Ia tahu, malam itu menandai awal perjalanan yang tidak bisa ia hindari. Laut Selatan telah memilihnya, dan pilihan itu membawa tanggung jawab yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Ketika fajar menyingsing, Arjuna duduk di tepi dermaga, menatap laut yang kini tampak lebih tenang, tapi dalam hatinya ia tahu kedamaian itu rapuh. Ratu Laut Selatan bukan sekadar legenda, ia nyata, dan Arjuna telah dipanggil untuk memahami dunia yang selama ini tersembunyi di balik ombak. Sesuatu akan terjadi, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dan seluruh desa selamanya. Desa pesisir itu kini diliputi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Ombak malam terdengar lebih keras, seperti teriakan yang tercekik, dan langit malam bercahaya samar hijau di cakrawala.
Para tetua desa berkumpul di balai desa, berdebat tentang cara menenangkan laut selatan yang murka. Persembahan harus dilakukan malam ini, sebelum badai semakin besar, tegas Pak Lurah dengan nada panik. Jika kita menunda, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi tidak semua orang setuju. Beberapa nelayan menolak ikut ritual, takut terseret oleh kekuatan gaib yang tak mereka mengerti. Di antara mereka, Arjuna duduk dengan kepala menunduk, hatinya bergolak. Ia memahami maksud para tetua, menghormati laut melalui persembahan, tapi sesuatu terasa salah. Ritual mereka setengah hati, hanya meniru tradisi tanpa benar-benar memahami pesan Ratu Laut Selatan. Malam itu desa berkumpul di pantai. Api unggun besar menyala, membakar dupa dan bunga laut. Para tetua memimpin doa dan nyanyian kuno. Tangan mereka bergerak lambat mengikuti gerakan ritual yang diwariskan dari nenek moyang. Arjuna berdiri di pinggir, matanya menatap gelombang yang bergulung, merasakan cahaya hijau menari di permukaan laut. Ombak tampak menahan nafas, menunggu apakah manusia benar-benar tulus. Saat doa mencapai puncaknya, tiba-tiba angin bertiup kencang, memadamkan sebagian api unggun. Ombak memecah lebih keras, membentuk pusaran kecil di tepi pantai. Nelayan mundur beberapa langkah, ketakutan. Arjuna melangkah maju, hatinya berdebar. Ia tahu ritual ini tidak cukup. Ratu Laut Selatan tidak menuntut persembahan setengah hati. Ia menuntut pemahaman, keberanian, dan ketulusan hati manusia. Arjuna menutup mata, menghirup aroma laut yang pekat. Ia berbicara pelan, bukan pada tetua, tetapi pada laut itu sendiri. Ratu Laut Selatan, aku mendengar panggilanmu. Aku mengerti kemarahanmu. Bantu aku mengerti bagaimana menyelamatkan desa kami. Suaranya hampir hilang di antara gemuruh ombak, tetapi Arjuna merasakan sesuatu, resonansi yang hangat dan lembut, seperti gelombang yang menjawab. Cahaya hijau di laut berpendar lebih kerang, menembus kabut malam. Ombak berhenti sejenak, seakan menunggu jawaban dari manusia. Para tetua menatap Arjuna dengan campuran kagum dan ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang ia lakukan, tapi mereka merasakan perubahan di udara. Sebuah pesan dari Laut Selatan yang tidak bisa dijelaskan dengan doa biasa. Arjuna kemudian menemukan naskah kuno yang disembunyikan di gua pesisir, mempelajari simbol-simbol dan mantra lama yang pernah digunakan leluhur untuk berkomunikasi dengan Ratu Laut Selatan. Ia mulai menyadari bahwa hubungan manusia dengan laut tidak bisa hanya dipenuhi dengan doa dan persembahan. Dibutuhkan keberanian, pengorbanan hati, dan pemahaman mendalam tentang keseimbangan alam. Malam itu berakhir dengan desa yang masih cemas, tapi ada secercah harapan. Arjuna tahu ia harus mengambil langkah berikutnya sendiri. Ia harus menemui Ratu Laut Selatan secara langsung untuk benar-benar memahami kehendaknya. Desa mungkin selamat malam itu, tapi badai yang lebih besar sedang menunggu. Arjuna sadar, perjalanan ini tidak hanya akan menguji keberaniannya, tetapi juga kesetiaannya pada laut, pada desa, dan pada hatinya sendiri. Ketika fajar muncul, Arjuna menatap ombak yang kini tampak lebih tenang, meski masih menyimpan misteri. Ia tahu, malam ritual ini hanyalah awal. Laut Selatan telah berbicara, dan tugas Arjuna baru saja dimulai. Sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih mistis menunggu di kedalaman, dan ia harus siap menghadapi semuanya. Malam itu, bulan menggantung tinggi di langit, memantulkan cahaya perak di permukaan laut yang bergelombang lembut. Arjuna berdiri di ujung dermaga. Jantungnya berdebar cepat. Ia tahu malam ini berbeda. Suara ombak tidak lagi sekedar bisikan, melainkan panggilan langsung, lebih jelas dan menuntut. Tanpa ragu, Arjuna menapaki perahu kecilnya, meluncur ke tengah laut. Ombak menampar lembut, tetapi ada irama aneh yang seolah mengikuti langkahnya, menuntun ke suatu arah. Semakin jauh ia mendayung, semakin kuat cahaya hijau yang berpendar di depan, menari di atas gelombang. Nafasnya tercekat, takut dan kagum bercampur. Dan kemudian sosok itu muncul. Arjuna nyaris terjatuh dari perahu. Di atas ombak, tubuh seorang wanita menjulang, bersinar hijau keperakan. Rambut panjangnya bergerak seakan mengikuti arus laut. Matanya menatap Arjuna dengan intensitas yang membuat dada sesak. Aura kekuatan dan misteri memancar dari setiap geraknya. Arjuna, suara itu bergema, lembut tapi tegas, menembus angin dan gelombang.
Kau telah mendengar bisikan mereka dan kau datang sendiri. Jarang ada manusia yang cukup berani. Arjuna menelan ludah, suaranya nyaris bergetar. Aku ingin mengerti. Aku ingin menyelamatkan desaku dan aku ingin tahu maksudmu. Ratu Laut Selatan menunduk, menatapnya dalam-dalam. Banyak manusia mendengar bisikan, tapi mereka takut. Kau berbeda. Kau ingin memahami bukan hanya menghindari. Kau memiliki hati yang setengah tulus, setengah berani. Tapi hati manusia tidak cukup untuk menenangkan laut. Kau harus belajar, Arjuna. Belajar menghormati kekuatan yang tak bisa kalian kuasai. Tiba-tiba, ombak di sekeliling mereka berputar, membentuk pusaran raksasa. Ikan-ikan kecil melompat dan makhluk laut yang biasanya tersembunyi menampakkan diri sekejap, menatap Arjuna dengan mata gelap yang bersinar. Arjuna terdiam, kagum dan takut. Ia merasakan gelombang energi yang kuat, seakan laut dan seluruh makhluknya menilai niatnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Arjuna pelan. "Bagaimana aku bisa menyelamatkan desaku?" Ratu tersenyum tipis, senyum yang anggun sekaligus menakutkan. "Aku tidak ingin menghancurkan, tapi manusia telah melupakan keseimbangan. Desa ini akan terus diuji. Badai, kecelakaan, gelombang, semua itu adalah pelajaran. Dan kau, Arjuna, dipanggil untuk menjadi penghubung. Kau harus menegaskan bahwa manusia bisa menghormati laut, bukan menaklukkan atau mengeksploitasinya." Arjuna menatap wajah ratu yang bersinar hijau. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Rasa kagum, takut, dan tanggung jawab yang luar biasa. Ia tahu pertemuan ini bukan sekedar mimpi atau legenda yang diceritakan oleh tetua desa. Ini nyata, dan ia telah dipilih. Ratu Laut Selatan mengangkat tangan, dan angin serta ombak berdesir mengikuti geraknya. "Aku memberimu kesempatan, Arjuna. Pelajari laut, dengarkan mereka. Jangan salah langkah. Jika kau gagal, bukan hanya dirimu yang akan menderita, tetapi desa dan orang-orang yang kau cintai." Arjuna mengangguk, suara hampir hilang di antara desiran ombak. "Aku mengerti, aku akan melakukan yang terbaik." Cahaya hijau memudar perlahan, dan sosok ratu menghilang ke dalaman laut, meninggalkan Arjuna di perahu kecilnya. Ia terengah, menatap gelombang yang kini tampak tenang, namun hatinya tahu kedamaian itu rapuh. Pertemuan pertama ini meninggalkan jejak mendalam. Kekuatan Ratu Laut Selatan nyata, ancamannya jelas, dan tugas Arjuna baru saja dimulai. Ketika ia mendayung kembali ke dermaga, Arjuna menyadari satu hal. Keberanian saja tidak cukup. Ia harus memahami laut, belajar dari kesalahan manusia, dan menghadapi ujian yang lebih berat di masa depan. Laut Selatan telah memilihnya, dan pilihan itu membawa tanggung jawab yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan manusia biasa. Sejak pertemuan pertamanya dengan Ratu Laut Selatan, Arjuna merasa ada beban baru di dadanya. Sebuah tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Ia tahu desa tidak cukup aman dengan doa atau ritual setengah hati. Ia harus mencari jawaban, memahami sejarah yang terlupakan, dan menemukan cara untuk menenangkan laut yang murka. Arjuna kembali ke gua tua di tepi pantai, tempat ia menemukan naskah pertama. Kali ini, ia menelusuri lorong-lorong tersembunyi yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Dinding gua dipenuhi ukiran aneh, gambar-gambar wanita bermahkota dari mutiara dan kerang, dikelilingi ombak dan makhluk laut. Ada simbol-simbol yang tampak seperti peta bawah laut, tapi juga seperti kode kuno yang menyimpan rahasia besar. Di tengah gua, Arjuna menemukan kotak kayu tua, terkunci dengan simbol yang sama seperti cahaya hijau di laut. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat naskah yang lebih tua dari yang pernah ia temukan sebelumnya. Halaman-halamannya rapuh, tetapi tinta hijau lautnya masih terlihat. Saat ia membaca, kisah lama terbuka. Dahulu desa pesisir ini pernah sangat dekat dengan Ratu Laut Selatan. Mereka membuat perjanjian, manusia akan menghormati laut, menjaga keseimbangan, dan memberikan persembahan simbolik, bukan karena takut, tetapi sebagai pengakuan atas kekuatan alam. Sebagai imbalannya, Ratu menjaga nelayan dan memastikan hasil tangkapan mereka melimpah. Namun seiring waktu, manusia mulai lalai. Kapal-kapal besar merusak terumbu karang, tangkapan ikan diambil berlebihan dan ritual kuno terlupakan. Ratu Laut Selatan, yang dahulu bersahabat, berubah murka.
Ombak mulai menelan perahu, badai menghantam desa, dan legenda tentang cahaya hijau pun lahir sebagai tanda peringatan. Arjuna membaca kata-kata itu dengan napas tertahan, menyadari betapa besar kesalahan manusia terhadap laut. Lebih lanjut, naskah itu menjelaskan bahwa ratu bukan sekadar makhluk gaib, tetapi penjaga keseimbangan alam, simbol dari kekuatan laut yang adil namun keras. Ia bisa menjadi penyelamat atau ancaman, tergantung bagaimana manusia memperlakukan dunia yang tidak bisa mereka kuasai. Arjuna merasakan getaran aneh ketika membaca bagian terakhir naskah itu. Ada ramalan tentang seorang pemuda dari desa yang akan menjadi penghubung antara manusia dan laut, yang akan diuji keberaniannya, kesetiaannya, dan hatinya. Arjuna menunduk, menyadari bahwa dirinya adalah pemuda itu. Hatinya berdebar, campuran antara takut, kagum, dan tekad yang tumbuh. Ia memahami satu hal, desa dan orang-orang yang dicintainya bergantung padanya. Kesalahan leluhur tidak bisa lagi diulang, dan ia harus menebus kelalaian masa lalu. Tiba-tiba, suara lembut namun menakutkan terdengar dari dasar gua, seakan gelombang laut menembus batu. Arjuna, ia menoleh, tetapi hanya gelombang bayangan yang menari di dinding. Rasa kehadiran Ratu Laut Selatan begitu nyata, seperti ia menuntun Arjuna untuk memahami rahasia kuno ini. Arjuna keluar dari gua, menatap laut yang kini tampak lebih gelap, namun penuh misteri. Ia tahu, pengetahuan yang baru saja ia temukan bukan hanya tentang sejarah atau legenda. Itu adalah peta jalan untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Laut Selatan tidak akan berhenti menuntut, dan Arjuna harus siap menghadapi badai yang lebih dahsyat lagi, baik di laut maupun di hatinya sendiri. Dengan tekad bulat, Arjuna menatap cakrawala yang jauh. Ia harus belajar, memahami, dan bersiap untuk menghadapi Ratu Laut Selatan lagi. Kali ini, ia tidak hanya ingin selamat, ia ingin mengerti dan berdamai sebelum terlambat. Malam itu, langit desa pesisir berubah menjadi gelap dan mencekam. Awan tebal bergulung-gulung menelan cahaya bulan dan bintang. Ombak berderu, tinggi dan ganas, seakan ingin menelan semua yang berani berada di dekat laut. Para nelayan bergegas mengikat perahu, tetapi beberapa sudah terlambat. Arjuna berdiri di dermaga, memandang gelombang yang mengamuk dengan jantung berdebar. Cahaya hijau samar menari di kejauhan, memberitahu bahwa Ratu Laut Selatan hadir, menyaksikan dan menilai. Ia tahu ini bukan badai biasa, ini adalah ujian, murka yang telah lama dipupuk karena kelalaian manusia. "Arjuna!" teriak Pak Tanu dari tepi pantai. "Perahu kami, mereka tidak bisa kembali." Arjuna menatap badai yang menelan perahu-perahu nelayan. Ombak setinggi rumah menerjang dan angin membawa suara jeritan. Ia merasa kekuatan Ratu Laut Selatan mengalir melalui gelombang, kuat dan menakutkan. Namun, di dalam hatinya muncul tekad. Ia harus melakukan sesuatu, tidak cukup menonton atau hanya berdoa. Tanpa ragu, Arjuna melompat ke perahu kecilnya dan menantang ombak. Angin menghempas tubuhnya, air asin membasahi wajah, tapi ia terus maju, membiarkan cahaya hijau memandu arah. Dalam perahu kecil itu, Arjuna merasakan pusaran energi laut yang besar, seakan makhluk laut dan ombak menilai setiap niatnya. Tiba-tiba, perahu hampir terbaluk ketika ombak raksasa menghantam. Arjuna menahan nafas, memanggil keberanian yang ia kumpulkan sejak pertemuan pertama dengan Ratu Laut Selatan. Ia mengangkat tangan, berdoa bukan pada ratu, tapi pada laut itu sendiri. "Aku bersumpah untuk melindungi desa kami, untuk belajar dan menghormati laut, tidak hanya menaklukkan. Tolong aku selamatkan mereka." Sejenak, badai tampak berhenti. Ombak mengecil dan angin menenangkan. Cahaya hijau berpendar lebih terang, menyoroti perahu-perahu yang terdampar. Arjuna menavigasi perahu kecilnya, menolong nelayan yang hampir tenggelam, menarik mereka satu persatu ke daratan. Setiap usaha terasa berat, namun ia merasa energi ratu menuntun gerakannya. Di tengah perjuangan itu, Arjuna sadar pengorbanan ini tidak hanya fisik, hatinya,
keberanian, dan ketulusan diuji. Ia hampir tenggelam beberapa kali. Tubuhnya kelelahan, tetapi tekadnya tidak surut. Ia memahami pesan yang selama ini ia cari. Ratu Laut Selatan menghargai keberanian dan pengorbanan yang lahir dari hati, bukan ketakutan atau ritual setengah hati. Ketika fajar mulai muncul, badai meredah. Ombak tenang, namun bekas kekuatan besar masih terasa di udara. Desa selamat. Sebagian besar nelayan kembali dengan selamat, tetapi malam itu meninggalkan jejak mendalam di hati mereka. Arjuna berdiri di dermaga, tubuh basah kuyup, tetapi hatinya dipenuhi kesadaran baru. Ia tahu ini hanyalah permulaan. Badai fisik telah reda, tetapi badai yang lebih besar, badai pengorbanan, tanggung jawab, dan ujian moral akan segera datang. Arjuna mengerti bahwa untuk berdamai dengan Ratu Laut Selatan, ia harus lebih dari sekedar berani. Ia harus siap mengorbankan dirinya jika itu yang diperlukan. Cahaya hijau terakhir malam itu memudar perlahan, meninggalkan desa dengan ketenangan yang rapuh, dan seorang pemuda yang kini menyadari bahwa takdirnya telah menyatu dengan kedalaman Laut Selatan. Beberapa hari setelah badai besar mereda, desa pesisir itu tampak tenang. Ombak kembali bersahabat, burung-burung laut berterbangan, dan sinar matahari pagi menembus kabut yang tersisa. Namun ketenangan itu menipu. Di hati Arjuna, gelombang kegelisahan terus bergulir. Ia tahu badai kemarin hanyalah awal dari ujian yang sesungguhnya. Di dermaga, ia menatap laut yang tenang, namun masih menyimpan aura hijau samar, tanda bahwa Ratu Laut Selatan masih mengawasi. Seminggu penuh setelah badai, cahaya itu muncul di malam hari, lebih terang, lebih intens. Dan malam itu suara lembut namun menggetarkan terdengar jelas. Arjuna, kini kau harus memilih. Arjuna menahan nafas. Ia tahu suara itu bukan ancaman kosong. Ratu Laut Selatan menuntut keputusan, dan keputusan itu bukan ringan. Ia memandang ke desa yang baru saja selamat dari badai, wajah nelayan yang tekatukan namun lega, dan anak-anak yang bermain di pantai. Semuanya bergantung padanya. Kau bisa menyelamatkan desa, atau membiarkannya hancur sebagai pelajaran bagi manusia lain. Tapi pilihannya harus jelas, Arjuna. Hatimu harus tulus, bukan karena takut. Suara itu melanjutkan. Arjuna menutup mata, merasakan pusaran gelombang yang menembus perahunya. Ia memahami bahwa ini bukan sekedar ujian fisik. Ini adalah ujian moral. Ia bisa mengambil jalan aman, menenangkan Ratu Laut Selatan dengan ritual atau persembahan, tetapi itu hanya menunda kemarahan yang akan datang. Atau ia bisa mengambil jalan beresiko, menghadapi laut secara langsung, memahami kehendaknya, dan menegaskan bahwa manusia bisa belajar menghormati alam. Di benaknya, muncul wajah Pak Tanu, tetua yang mengajarkan tradisi desa, wajah ibunya yang selalu mengingatkan untuk berhati-hati, wajah anak-anak yang tersenyum di pantai. Arjuna tahu satu hal, keselamatan desa adalah prioritas, tapi cara menyelamatkannya harus benar, bukan sekedar ritual kosong. Dengan nafas berat, Arjuna menatap laut. Aku memilih untuk belajar dan menghormati laut. Aku tidak akan menyerah pada ketakutan atau tradisi kosong. Aku akan memahami dan menegaskan kedamaian antara manusia dan laut, bisiknya. Seketika cahaya hijau di gelombang berpendar lebih terang, menyelimuti perahu kecilnya. Ombak tenang tetapi getaran energi begitu kuat, seakan menilai ketulusan hatinya. Suara ratu terdengar lagi, lembut tapi penuh wibawa. Kau memilih jalan yang benar, Arjuna. Tapi ingat, jalannya tidak mudah. Kesetiaanmu akan diuji, pengorbananmu akan lebih besar, dan tantangan yang datang bukan hanya dari laut, tetapi dari manusia yang tidak mau memahami. Arjuna merasakan kesejukan yang aneh di tubuhnya, seolah ada jembatan antara hatinya dan laut telah terbentuk. Ia tahu pilihan ini tidak mengakhiri ujian, tetapi membuka jalan baru, jalan pemahaman, tanggung jawab, dan keberanian yang lebih besar. Di malam itu, Arjuna kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Ia membawa pesan Ratu Laut Selatan, tetapi juga beban baru. Ia harus menjadi teladan,
penghubung antara manusia dan laut. Persimpangan takdir telah dilalui, tetapi jalan menuju kedamaian sejati baru dimulai. Arjuna sadar satu hal, untuk menghadapi ujian berikutnya, ia harus bersiap untuk mengorbankan lebih dari sekedar tenaga dan keberanian, mungkin hatinya, atau bahkan dirinya sendiri. Cahaya hijau terakhir malam itu perlahan memudar di cakrawala, meninggalkan seorang pemuda yang kini tahu bahwa takdirnya telah terikat dengan kedalaman Laut Selatan, dan pilihan itu membawa tanggung jawab yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan manusia biasa. Malam itu, laut berderu lebih dahsyat daripada badai manapun yang pernah Arjuna lihat. Angin menderu, ombak bergulung tinggi hingga menabrak dermaga dengan kekuatan yang memekakan telinga. Cahaya hijau menyala lebih terang, menari liar di permukaan air. Desa yang semula tampak tenang, kini diguncang ketakutan. Arjuna berdiri di dermaga, tubuh basah kuyup dan napas tersengal. Ia tahu malam ini adalah ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan nasib desa dan hubungannya dengan Laut Selatan. Sekali lagi, suara lembut tapi menggetarkan terdengar dari kedalaman. Arjuna, kini kau harus memilih pengorbanan tertinggi. Desa ini akan diuji. Ombak, badai, dan gelombang yang menelan adalah cermin hati manusia. Jika kau gagal, semua akan hancur. Arjuna menatap ombak yang menderu. Tubuhnya gemetar antara takut dan tekad. Ia mengerti maksud Ratu Laut Selatan. Ini bukan hanya ujian fisik, tapi ujian hati dan keberanian yang sesungguhnya. Desa dan orang-orang yang dicintainya bergantung pada keputusannya. Ia bisa menyelamatkan diri, tapi desa akan menderita. Ia bisa menghadapi bahaya, tapi nyawanya terancam. Tanpa ragu, Arjuna melangkah ke perahu kecilnya, menyerahkan diri kepada laut. Ombak tinggi hampir menenggelamkan perahu, tetapi cahaya hijau menuntunnya, seakan ratu menyambut ketulusannya. Aku siap, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan menghadapi ini, untuk desa dan untuk memahami laut. Di tengah pusaran ombak, sosok ratu muncul di atas gelombang. Matanya menatap tajam, menembus hati Arjuna. Pengorbananmu bukan sekedar nyawa atau tubuh Arjuna. Kau harus menunjukkan kesetiaan, keberanian dan hati yang tulus. Jika kau bisa, desa ini akan selamat. Jika tidak, matanya menahan ancaman yang tak terucap. Arjuna menutup mata, mengingat semua yang telah ia pelajari. Naskah kuno di gua, cerita para tetua, pengorbanan nelayan saat badai, dan pesan ratu dari cahaya hijau. Dalam hati, ia memutuskan satu hal. Ia akan menjadi jembatan antara manusia dan laut, bahkan jika itu berarti menanggung penderitaan sendiri. Dengan tekad bulat, ia menenggelamkan diri ke dalam gelambang besar, merasakan arus laut menyelimuti tubuhnya, ombak menghantam, pusaran menarik, tetapi Arjuna tetap fokus pada hatinya, keberanian, ketulusan, dan pemahaman. Tiba-tiba, energi dari laut mengalir ke tubuhnya, menyelimuti seluruh perahu dan orang-orang di sekitarnya dengan kekuatan magis yang hangat namun menegangkan. Wajah Ratu Laut Selatan muncul di tengah cahaya hijau, tersenyum tipis, anggun namun penuh wibawa. Kau memilih dengan benar, Arjuna. Kau menunjukkan bahwa manusia bisa memahami dan menghormati laut. Pengorbananmu bukan sekedar nyawa, Arjuna, tapi hati. Desa ini akan selamat karena keberanianmu. Sejenak gelombang mereda, ombak menenangkan, badai menghilang, dan cahaya hijau perlahan memudar ke dalam laut. Desa terselamatkan, nelayan kembali dengan selamat, dan udara malang dipenuhi ketenangan yang jarang dirasakan sejak lama. Arjuna berdiri di dermaga, tubuh lelah, basah kuyup tetapi hatinya ringan. Ia tahu pengorbanannya telah mengikat takdirnya dengan laut, namun bukan sebagai korban, melainkan sebagai penghubung dan pelindung laut. Ia melihat desa yang kini tersenyum lega, dan merasakan pesan terakhir dari ratu. Jangan anggap ini akhir, Arjuna, laut akan selalu menguji, tetapi dengan hati yang tulus, manusia bisa hidup berdampingan dengannya. Ingatlah selalu,
Pengorbanan dan keberanian yang lahir dari hati adalah kekuatan sejati. Fajar muncul, menyelimuti desa dengan cahaya keemasan. Ombak kini bersahabat, dan burung-burung laut kembali terbang riang. Arjuna menatap Cakrawala, menyadari satu hal, takdirnya telah berubah. Desa terselamatkan, dan legenda Ratu Laut Selatan kini hidup melalui dirinya, sebagai jembatan antara manusia dan lautan yang tak bisa ditaklukkan. Setelah ujian terakhir berlalu, desa pesisir perlahan kembali pulih. Ombak yang dulu menakutkan kini bersahabat, seakan mengingatkan bahwa laut selalu memberi kehidupan, bukan hanya bencana. Matahari pagi menyinari rumah-rumah nelayan, dan anak-anak kembali bermain di pasir dengan tawa riang, tanpa rasa takut. Arjuna berdiri di tepi pantai, menatap Cakrawala yang luas. Laut kini tenang, namun hatinya tahu bahwa Ratu Laut Selatan masih mengawasi. Tidak ada cahaya hijau menari malam itu, tapi kehadirannya terasa dalam setiap desiran ombak, dalam setiap angin laut yang menyentuh kulit. Semua itu adalah pengingat bahwa kedamaian harus dijaga, bukan hanya dinikmati. Para tetua desa kini memandang Arjuna dengan campuran kagum dan hormat. Mereka menyadari bahwa ritual lama dan tradisi yang setengah hati tidak cukup. Hanya keberanian, ketulusan hati dan pengorbanan yang benar-benar menenangkan kekuatan laut. Arjuna, kau telah membawa desa ini melalui ujian yang tak pernah kami bayangkan, kata Pak Tanu dengan suara parau. Kau bukan hanya nelayan muda, kau jembatan antara manusia dan laut. Arjuna menunduk, merasakan tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia tahu pengorbanannya tidak berhenti malam itu. Ia harus mengajarkan generasi berikutnya tentang menghormati laut, memahami keseimbangan alam, dan menjaga warisan leluhur yang nyaris terlupakan. Desa tidak boleh kembali lalai, ia harus menjadi pengingat hidup, penjaga yang sekaligus pembimbing. Malam pertama setelah badai terakhir, Arjuna kembali ke dermaga. Laut yang gelap berpendar lembut di bawah cahaya bulan, seolah menyapa. Angin membawa aroma garam yang familiar, dan ia mendengar bisikan samar yang tidak menakutkan tetapi hangat. Kau memilih dengan hati, dan itu cukup untuk sekarang. Arjuna tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Ratu Laut Selatan bukan musuh, melainkan guru yang keras namun adil. Laut yang menakutkan dan tak terduga adalah bagian kehidupan, dan manusia hanya bisa bertahan dengan menghormati, memahami dan bersedia mengorbankan ego mereka demi keseimbangan alam. Hari-hari berikutnya, desa pesisir menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Nelayan kembali melaut dengan penuh kehati-hatian. Anak-anak belajar menghormati laut sejak kecil, dan para tetua memimpin ritual sederhana yang kini memiliki makna mendalam, bukan karena takut, tapi karena sadar akan hubungan manusia dengan laut. Arjuna kini menjadi simbol harapan, bukan hanya bagi desa, tetapi juga bagi legenda yang terus hidup. Ratu Laut Selatan tidak lagi hanya cerita untuk ditakuti, tetapi warisan untuk dihormati. Ia mengajarkan bahwa keberanian, ketulusan hati dan pengorbanan adalah jembatan antara manusia dan alam, antara masa lalu dan masa depan. Ketika matahari terbenam, Arjuna berdiri di tepi pantai menatap laut yang tenang dan luas. Ombak berdesir lembut seakan mengucapkan selamat tinggal, namun juga mengingatkan bahwa laut selalu hidup, selalu memberi pelajaran. Dan di sanalah Arjuna berdiri, bukan sebagai pemuda biasa, tetapi sebagai penjaga, penghubung dan pewaris legenda Laut Selatan. Legenda itu kini hidup, bukan hanya di cerita tetua, tetapi dalam setiap nafas desa, setiap desiran ombak dan setiap hati yang belajar menghormati laut. Arjuna tersenyum, menyadari satu hal, kedamaian bukan hadiah, tetapi hasil dari keberanian dan pengorbanan. Dan warisan itu kini menjadi bagian darinya dan dari desa pesisir yang ia cintai. Di Gambler Story, kami membawa Anda menyelami dunia yang penuh resiko, keberanian, dan pilihan yang menentukan.